Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, untuk memahami materi ini dengan baik, maka ada pengetahuan awal yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Yang pertama tentang fungsi trigonometri dan grafiknya. Ini sudah dibahas di kelas 10 tentang jenis-jenis fungsi trigonometri dan bagaimana cara menggambar grafiknya. Setidaknya kita ingat kembali, yang pertama misalnya ada fungsi sinus ya. Fungsi sinus itu adalah fungsi yang sifatnya periodik, nilainya bergerak dari negatif 1 sampai 1, atau nilai minimumnya negatif 1 dan nilai maksimumnya 1. Nah, kemudian selain itu juga ada fungsi kosinus. Fungsi kosinus juga adalah fungsi yang periodik, selalu berulang, juga nilai minimumnya negatif 1 dan nilai maksimum dari fungsinya adalah 1. Nah, ini pengetahuan awal yang pertama harus kita miliki. Kemudian yang kedua, kita harus ingat kembali materi tentang limit fungsi trigonometri untuk nilai X mendekati bilangan tertentu. Ya, ini juga sudah dibahas pada KD sebelumnya. Di sini ada beberapa rumus yang kita gunakan ya untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit X mendekati 0, sinus X dibagi X. Demikian pula sebaliknya, X dibagi sinus X itu nilainya 1. Nah, rumus ini nanti juga akan kita gunakan untuk menyelesaikan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua ada rumus limit X mendekati 0 tangen X per X, atau sebaliknya X per tangen X juga nilainya 1. Yang ketiga adalah limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Nah, untuk limit tahingga juga ada rumus ya. Di sini untuk n elemen bilangan asli, limit X mendekati tahingga 1 dibagi X pangkat n itu nilainya 0. Demikian pula untuk limit X mendekati negatif tahingga 1 dibagi X pangkat N juga nilainya 0. Nah, kemudian untuk materi kita ini, limit di ketahinggaan fungsi trigonometri, ada beberapa rumus yang akan kita gunakan dan kita akan membuktikannya. Yang pertama adalah rumus limit X mendekati tahingga, sinus X dibagi X itu nilainya 0. Nah, ini nanti bisa kita tinjau dari dua sisi ya. Rumus ini, kalau kita lihat dari grafiknya, kalau kita gambarkan ya, fungsi sinus X per X, ini dia. Gambarnya seperti ini grafiknya, yang warna merah ya, ini kita gambarkan pakai GeoGebra. Kita lihat di sini, ketika X-nya mendekati tahingga, berarti semakin ke kanan. Ketika X-nya mendekati tahingga, semakin ke kanan, nampak bahwa grafik fungsinya semakin merapat ke sumbu X. Kita tahu, sumbu X ini berarti Y-nya sama dengan 0 ya, atau Fx-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa apabila X mendekati tahingga, maka nilai Fx-nya juga mendekati 0. Atau kita bisa katakan limit X mendekati tahingga sinus X per X itu nilainya sama dengan 0. Rumus ini akan kita buktikan juga kebenarannya menggunakan teorema Apit. Nah, tadi kita sudah perlihatkan bahwa untuk fungsi sinus itu nilainya selalu terletak antara negatif 1 dan 1. Ya, ini saya bagi dulu. Nah, kalau ini kita kali dengan 1 per X ya, ini kita kalikan dengan 1 per X, di mana X-nya tidak sama dengan 0, maka kita akan peroleh min 1 per X lebih kecil dari sinus X per X, dan lebih kecil dari 1 per X. Nah, ketika X-nya mendekati tahingga, maka ini kita akan limitkan X mendekati tahingga negatif 1 per X, ini kita buat kurung saja, lebih kecil dari limit X mendekati tahingga sin X per X, dan lebih kecil dari limit X mendekati tahingga 1 per X. Nah, kita ingat di pembahasan limit di ketahinggaan fungsi aljabar, itu kita sudah bahas bahwa limit X mendekati tahingga 1 per X itu sama saja dengan limit X mendekati tahingga min 1 per X. Itu sama saja nilainya adalah 0 ya. Nah, karena nilai dari limit X mendekati tahingga 1 per X dan min 1 per X nilainya 0, maka bagian ini bisa kita ubah ya. Di bagian kiri nilainya adalah 0, lebih kecil dari limit X mendekati tahingga sinus
X dibagi X lebih kecil dari 0. Nah, berarti nilai ini terletak antara 0 dan 0. Dengan demikian, ini bisa kita simpulkan bahwa limit X mendekati tak hingga sinus X per X itu nilainya adalah 0. Nah, ini terbukti ya kebenarannya. Ini yang pertama. Kemudian rumus yang kedua adalah rumus limit X mendekati tak hingga cos X per X juga nilainya 0. Kalau kita tinjau dari grafiknya, kalau kita gambarkan ya, fungsi cos X per X seperti ini. Ini grafiknya, kita lihat. Ini saya gambarkan pakai GeoGebra. Apabila X-nya mendekati tak hingga, berarti semakin ke kanan. Kita lihat grafik fungsinya juga merapat ke sumbu X. Berarti kesimpulannya nilai fx-nya akan mendekati 0. Ya. Sehingga ini kita bisa simpulkan limit X mendekati tak hingga cos X per X itu nilainya 0. Kita akan buktikan juga menggunakan teorema Apit ya. Caranya hampir sama dengan rumus yang pertama. Nah, kita tahu bahwa kosinus, fungsi kosinus itu nilainya juga terletak antara negatif 1 dan 1. Nah, caranya sama yang tadi. Kalau semuanya kita kali dengan 1 per X, X tidak sama dengan 0, maka kita peroleh min 1 per X lebih kecil dari kosinus X per X, ya, dan lebih kecil dari 1 per X. Nah, kalau kita ambil X yang mendekati tak hingga, maka di sini kita bisa limitkan limit X mendekati tak hingga min 1 per X lebih kecil dari limit X mendekati tak hingga cos X per X dan lebih kecil dari limit X mendekati tak hingga 1 per X. Nah, ini sama tadi ya. Yang ini nilainya 0. Yang paling kiri, kemudian limit X mendekati tak hingga cos X per X lebih kecil dari ini juga nilainya 0. Nah, dengan demikian kita simpulkan bahwa limit X mendekati tak hingga cos X per X juga nilainya 0. Karena terletak antara 0 dan 0. Diapit antara nilai 0 dan 0. Berarti kesimpulannya tentu ini juga nilainya 0. Nah, ini rumus yang kedua. Kemudian yang ketiga, rumus yang ketiga adalah limit X mendekati tak hingga X dikali sinus 1 per X itu sama dengan, atau bentuknya kita ubah menjadi limit X mendekati hingga sinus 1 per X dibagi 1 per X, itu nilainya 1. Nah, gimana cara membuktikan ini? Nah, caranya kita buat pemisalan ya. Kita misalkan Y-nya sama dengan 1 per X. Jadi kita misalkan ada variabel baru Y, itu sama dengan 1 per X. Atau kalau kita ubah, X berarti sama dengan 1 per Y ya. Nah, apabila X-nya mendekati tak hingga, ya, jika X-nya mendekati tak hingga, kalau X ini mendekati tak hingga, maka tentu Y-nya akan mendekati 0. Ya, kalau 1 per X, X-nya mendekati tak hingga, tentu 1 bagi tak hingga, maka tentu Y-nya akan mendekati 0. Nah, di sini kita mengubah bentuk limit X mendekati tak hingga menjadi Y mendekati 0, dengan tujuan kita bisa menggunakan rumus-rumus limit fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini kita ubah berarti ya. Ini kita ubah limit X mendekati tak hingga, ini kita ganti menjadi Y mendekati 0. Oke, sedangkan X-nya kita ubah jadi 1 per Y kan? Jadi 1 per Y, ini ya. X-nya 1 per Y. Kemudian sinus 1 per X, 1 per X-nya kita ganti jadi Y kan? Berarti di sini jadi Y. Nah, ini kita bisa ubah penulisannya, berarti limit Y mendekati 0 sinus Y per Y. Nah, kita lihat rumus ini sudah kita pelajari. Ya, untuk limit Y mendekati 0 sin Y per Y, pada limit trigonometri ini nilainya 1. Nah, berarti ini sudah terbukti nilainya 1. Oke, kemudian yang keempat, limit X mendekati hingga untuk cos 1 per X ini 1. Ini juga kita buat pemisalan ya, kita buat pemisalan, kita misalkan sama seperti ini, Y-nya sama dengan 1 per X. Nah, untuk X-nya nggak usah karena kita hanya butuh 1 per X di sini. Kemudian, jika X-nya mendekati tak hingga, tentu Y-nya akan mendekati 0 kan? 1 bagi tak hingga berarti 0, mendekati 0. Sehingga ini kita bisa ubah bentuknya. Berarti limit Y mendekati 0, ini kita ganti ya.
X mendekati tak hingga kita ganti Y mendekati 0. Cos 1/X jadinya Y. Nah, berarti tinggal disubstitusi nih. Substitusi berarti cos 0. Cos 0 berapa? 1. Nah, berarti terbukti juga nilainya 1. Nah, berikutnya pada bagian ini kita akan membahas beberapa contoh soal tentang limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Ini contoh yang pertama, ya. Kita akan menghitung nilai dari limit X mendekati tak hingga X kuadrat dikali sinus 1/X dikali tangen 1/X. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa gunakan pemisalan yang kayak tadi ya. Kita misalkan Y sama dengan 1/X. Atau kita tulis X sama dengan 1/Y. Nah, untuk nilai X mendekati tak hingga kita bisa ubah juga ya. Jika X mendekati tak hingga, tentu kita akan peroleh nilai Y-nya akan mendekati 0, ya kan? Karena Y-nya adalah 1/X. Sehingga bentuk limit ini kita bisa tulis dalam bentuk yang lain. Sini saya tulis ya. Limit X mendekati tak hingga, tak hingga X kuadrat dikali sinus 1/X tangen 1/X. Nah, ini kita ubah ya. Limit X mendekati tak hingga kita ganti Y mendekati 0. X kuadrat, X-nya kan tadi adalah 1/Y, berarti berubah menjadi 1/Y kuadrat. Ya kan? Kemudian sinus untuk 1/X adalah Y, dan tangen 1/X juga kita ganti 1/X-nya menjadi Y ya. Sini Y juga. Nah, sekarang ini kita bisa pecah Y kuadratnya, jadi Y dikali Y ya. Sehingga di sini kita peroleh sinus Y dibagi Y dikali tangen Y dibagi Y. Nah, tentu ini sudah kita bahas pada limit trigonometri kan. Ini berarti kita buat yang praktis saja. Ini nilainya 1 kan. Ini juga nilainya 1 ya. Berarti 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Kemudian contoh yang kedua, kita akan menghitung nilai limit X mendekati tak hingga X kuadrat dikali sekan 2/X dikurangi 1. Nah, caranya sama yang tadi. Kita misalkan lagi. Kita misalkan Y adalah 1/X atau X sama dengan 1/Y. Kemudian untuk X mendekati tak hingga berarti Y-nya akan mendekati 0. Nah, ini kita bagi 2 dulu. Sehingga bentuk limit ini, ya, bentuk limit X mendekati tak hingga X kuadrat dikali sekan 2/X dikurang 1, ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lain, ya. Dalam bentuk variabel Y, limit Y mendekati 0, ini X kuadrat kita ubah jadi 1/Y kuadrat, ya kan? X kuadrat, X-nya 1/Y, berarti kalau X kuadrat jadinya 1/Y kuadrat. Nah, sedangkan sekan X ini kita ubah menjadi sekan 2/X, kita ubah jadi sekan 2Y, ya. 1/X adalah Y, dikurangi 1. Nah, bagian ini kita bisa ubah. Kita ingat sekan itu adalah 1 kosinus ya. Berarti kita bisa ubah menjadi limit Y mendekati 0, 1/Y kuadrat, ini jadinya 1 kosinus 2Y dikurangi 1. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Saya lanjutkan di sini ya. Sama dengan limit Y mendekati 0, 1/Y kuadrat. Nih, kalau kita samakan berarti 1 dikurang cos 2Y dibagi cos 2Y. Nah, oke. Nah, kita lihat di bagian atas ini ada rumus cos 2Y nih. Ya. Kita ingat cos 2 itu bisa kita ubah jadi sinus ya. Nah, kalau saya tulis di sini cos 2Y itu bisa kita ubah jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat Y. Nah, rumus ini akan kita gunakan. Berarti ini kita ubah lagi menjadi limit Y mendekati 0, 1/Y kuadrat dikali yang atas ini kita ubah menjadi 1 dikurangi 1 kurang 2 sin kuadrat Y. Balas kurung. Nah, dibagi cos 2Y.
Nah, berarti ini kita bisa coret ya. Nah, kita peroleh hasilnya apa nih? Limit Y mendekati 0, yang atas tinggal positif. Ini 1 kali yang ini ya. Kita pecah seperti ini saja, berarti 2 sinus kuadrat Y. Yang bawahnya berarti Y kuadrat dikali cos 2Y. Nah, sekarang di sini ada bentuk sin kuadrat Y dibagi Y kuadrat. Tentu ini masih ingat ya. Sin Y per Y itu nilainya 1. Sin kuadrat Y dibagi Y kuadrat nilainya 1 kuadrat. 1 juga ya. Satunya bisa kita bawa ke depan. Atau kita pisah saja bentuk ini ya. Kita pisah seperti ini. Limit Y mendekati 0. Sin kuadrat Y dibagi Y kuadrat. Nah, ini tersendiri dikali limit Y mendekati 0, 2 per cos 2Y. Nah, ini kita ingat nilainya adalah 1 kuadrat. Sedangkan yang ini, masukkan 0 ke sini, kita dapatkan 2 dibagi cos. 2 kali 0, cos 0. Cos 0 masih ingat kan nilainya 1, berarti 1 dikali 2 per 1. Hasilnya adalah 2. Oke, jadi di sini ada penggunaan rumus sudut rangkap ya, cos 2Y. Kalau ada kita temukan cos 2Y seperti ini, kita bisa ubah menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat Y. Kemudian contoh yang ketiga, kita akan menghitung nilai dari limit X mendekati tak hingga 1 dikurangi cos 4 per X dibagi 1 per X dikali tangen 3 per X. Nah, ini masih sama caranya, kita misalkan kembali. Misalkan Y itu sama dengan 1 per X. Kemudian kalau X mendekati tak hingga, maka tentu Y-nya akan mendekati 0 ya. Sehingga bentuk limit ini bisa kita ubah. Ini saya bagi 2 dulu ya. Nah, bentuk limit ini bisa kita ubah. Kita tulis kembali di sini. Limit X mendekati tak hingga 1 dikurangi cos 4 per X dibagi 1 per X dikali tangen 3 per X. Nah, ini kita bisa ubah menjadi limit X mendekati tak hingga, kita ganti Y mendekati 0. Lalu semua variabel X kita jadikan Y. Cos 4 per X, 1 per X itu Y. Berarti kalau 4 per X jadinya 4Y. Kemudian 1 per X adalah Y. Tangen 3 per X berarti tangen 3Y. Nah, di sini kita punya bentuk cos 4Y. Kita ingat yang tadi pada contoh sebelumnya ada cos 2Y. Ini sudah dipelajari di kelas 11 ya. Rumus sudut rangkap. Cos 2Y itu bisa kita ubah jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat Y. Berarti kalau cosnya 4Y, nah tentu sini berubah menjadi 2 sin kuadrat 2Y. Nah, rumus ini akan kita gunakan nih untuk menyelesaikan soal. Nah, kita lanjutkan. Berarti di sini bisa kita ubah menjadi limit Y mendekati 0, 1 dikurang 1 kurang 2 sin kuadrat 2Y. Ya, dibagi Y dikali tangen 3Y. Nah, satunya ini kita bisa coret nih. Sehingga sekarang kita sederhanakan, kita lanjutkan lagi. Saya lanjutkan di sini saja. Sama dengan limit Y mendekati 0, di atas tinggal ini jadi positif ya. Negatif 1 dikali negatif 2. 2 sin kuadrat 2Y dibagi Y dikali tangen 3Y. Nah, ini kita bisa pecah nih untuk sin kuadrat 2Y. Kita bisa jadikan sin 2Y dikali sin 2Y ya. Sementara 2 ini bisa kita bawa ke depan sini. Sehingga kita bisa tulis 2 dikali limit Y mendekati 0 sin kuadrat Y. Ini kita pecah menjadi sin 2Y kali sin 2Y. Kemudian Y yang ini ikut di sini dibagi Y, kemudian yang satunya lagi tangen 3Y. Nah, saya kira bentuk ini tidak asing bagi kita ya. Sudah sering dilihat pembahasan limit trigonometri. Untuk ini sebenarnya harusnya ditulis pakai limit. Ini juga dibuat jadi limit. Kalau kita tulis lengkap seperti ini ya. Y mendekati 0, sin 2Y dibagi Y, kali limit sin 2Y dibagi tangen 3Y. Maaf ini terlalu rapat nih. Tangen
3Y. Nah, ini Y mendekati 0 juga. Berarti 2, ini nilainya 2 ya. Nah, sin 2Y dibagi Y, ini nilainya 2, berarti sedangkan ini sin 2Y dibagi tangen 3Y, nilainya 2/3. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 2, 8/3. Nah, inilah jawaban dari soal ini. Kemudian contoh yang keempat, kita akan menghitung nilai dari limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 3 kurang 1 dibagi 3X kuadrat tambah 2 dikali sinus 1/X. Kalau kita lihat soal ini dengan baik, ini bagian depannya adalah limit tak hingga fungsi aljabar. Dikali bagian yang kedua adalah limit tak hingga fungsi trigonometri. Jadi isinya dua bagian sebenarnya ya. Artinya bagian yang pertama ini kalau kita kerjakan ya tidak perlu kita ubah menjadi Y mendekati 0 seperti contoh sebelumnya. Kita gunakan tetap limit tak hingga untuk bagian yang depan. Adapun yang bagian belakang, kita bisa gunakan rumus yang tadi sudah kita buktikan. Ada rumus untuk limit X mendekati tak hingga sinus 1/X dibagi 1/X itu nilainya 1 ya. Tadi sudah kita buktikan. Nah, kita akan ubah modifikasi soal ini bagaimana caranya sehingga memuat bentuk sin 1/X dibagi 1/X. Nah, soal ini bisa kita selesaikan seperti ini. Limit X mendekati tak hingga, bagian aljabarnya tetap kita tulis 3X kuadrat tambah 2. Adapun bagian yang trigonometri ini bisa kita modifikasi sehingga bentuknya memuat bentuk sin 1/X dibagi 1/X. Nah, kita bisa ubah menjadi seperti ini, sin 1/X. Ini kan per 1 ya. Kita bisa ubah menjadi dibagi X per X. Ini kan juga nilainya 1 nih. Nah, sehingga kita bisa ubah jadi limit X mendekati tak hingga. Untuk X yang pertama, yang ini ya. Ini kita kalikan ke sini. Nah, sehingga kita peroleh 4X pangkat 3 kurang 1 dibagi, ini kalau kali X jadinya 3X pangkat 3 ditambah 2X. Dikali, ini jadinya sin 1/X dibagi, nah ini tinggal 1/X. Karena tadi kita gunakan X-nya untuk ngali ke sini, berarti di sini tinggal 1/X. Nah, sekarang kita sudah peroleh dua bentuk. Bentuk yang ini sudah sama ya. Berarti nanti nilainya 1. Kita tinggal pisah saja limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 3 kurang 1 dibagi 3X pangkat 3 tambah 2X dikali limit X mendekati tak hingga sinus 1/X dibagi 1/X. Nah, ini tentunya masih ingat limit untuk fungsi aljabar di ketahinggaan ya. Kalau derajatnya sama, ini kan derajatnya sama nih ya, sama-sama pangkat 3. Maka jawabannya hanya mengambil koefisiennya. Berarti di sini kita ambil jawabannya adalah 4/3 dikali ini nilainya 1. Berarti jawabannya adalah 4/3. Selanjutnya contoh yang kelima, kita akan menghitung nilai dari limit X mendekati tak hingga sinus 4/X dikali tangen 2/X dikali 2X kuadrat. Nah, untuk soal ini kita bisa gunakan cara-cara sebelumnya. Kita misalkan kembali Y sama dengan 1/X atau X itu menjadi 1/Y. Nah, jika X-nya mendekati tak hingga, maka tentu Y-nya akan mendekati 0. Nah, ini kita bagi 2 dulu ya. Oke. Kemudian soalnya kita tulis kembali ke sini ya. Limit X mendekati tak hingga sinus 4/X dikali tangen 2/X dikali 2X kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita ganti menjadi variabel Y. Berarti kita peroleh limit Y mendekati 0 sinus 4/X berarti berubah menjadi 4Y ya. Karena Y-nya itu adalah 1/X. Dikali tangen 2/X menjadi 2Y. Dan 2X kuadrat. X-nya adalah 1/Y berarti di sini berubah menjadi 2/Y kuadrat. Nah, kemudian ini kita bisa pisah ya. Untuk Y kuadrat kita letakkan Y di sini dan di sini satu juga Y. Ya, sehingga semua memuat per Y nantinya. Kita lanjutkan di sini. Untuk duanya kita bawa ke depan ya, yang 2 ini. Kita bawa ke depan. Sehingga kita bisa tulis
2 dikali limit Y mendekati 0 sin 4Y per Y dikali tangen 2Y per Y. Nah, ini tentu tidak asing ya. Kita sudah sering lihat bentuk ini di limit trigonometri. Berarti kalau kita limitkan masing-masing, 2 dikali limit Y mendekati 0 sin 4Y per Y dikali limit Y mendekati 0 tangen 2Y per Y. Nah, ini nilainya 2, sedangkan yang ini nilainya adalah 4, dikali sedangkan ini nilainya adalah 2. Berarti jawabannya 16. Berikutnya contoh yang ke-6, kita akan menghitung nilai dari limit X mendekati tak hingga sinus 6 per X dibagi 2 dikurang akar dari 4 dikurangi 2 per X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita juga bisa misalkan seperti tadi. Kita misalkan Y sama dengan 1 per X. Kemudian kalau X-nya mendekati tak hingga, maka tentu Y-nya akan mendekati 0. Nah, ini kita ubah bentuknya. Ini saya bagi dulu ya. Oke. Ini kita ubah bentuknya, kita tulis kembali limit X mendekati tak hingga sinus 6 per X dibagi 2 dikurang akar 4 dikurangi 2 per X. Nah, ini kalau kita ubah, kita peroleh bentuk limit Y mendekati 0. Maka di sini menjadi sinus dari 6 per X berubah jadi 6Y. Dibagi, ini sinus ya, 2 dikurang 4 dikurangi 2 per X. Tentu berubah jadi 2Y. Nah, ini bisa kita lanjutkan, kita kalikan dengan sekawannya. Kita buatkan sekawan di sini ya. Kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Berarti kali dengan 2 tambah 4 kurang 2Y. Ini di akar ya. Di atas juga begitu. 4 kurang 2Y. Nah, kita peroleh apa nih? Lanjut di sini. Limit Y mendekati 0. Ini kalau kita kalikan sinus 6Y dikali, ini kita tidak usah kali masuk ya, biarkan saja seperti ini. Akar dari 4 kurang 2Y. Sementara penyebutnya, kita ingat ini depan dikali depan, 2 kali 2 jadinya 4, dikurang, ini kalau dikali, berarti dalam kurung 4 kurang 2Y. Nah, ini bisa kita coret nih. Berarti kita peroleh limit Y mendekati 0, ini kita bisa tulis sinus 6Y dikali 2 tambah akar 4 kurang 2Y dibagi, nah ini jadinya positif 2Y. Nah, ini kita bisa pisah nih. Bagian yang ini tersendiri dan bagian yang aljabar juga tersendiri. Berarti kita bisa tulis limit Y mendekati 0 sinus 6Y per 2Y dikali limit Y mendekati 0 2 ditambah akar 4 kurang 2Y. Nah, bentuk yang ini satu ya, satu kesatuan. Bentuk ini nilainya berapa nih? Sin 6Y dibagi 2Y. Berarti nilainya 3 kan? Kita sudah pelajari ya. Kemudian yang ini masukkan saja 0 ke sini. Berarti dikali 2 ditambah akar 4 dikurang 2 kali 0 berarti 0. Nah, ini berapa nih? 3 dikali akar 4, 2. 2 tambah 2, 4. 3 kali 4 berarti nilainya adalah 12. Kemudian contoh yang ketujuh, kita akan menghitung nilai dari limit X mendekati tak hingga sinus 3 per X dibagi 1 kurang cos 2 per X dikali X kuadrat dikali sinus 1 per X. Nah, untuk soal ini sama yang tadi, kita bisa misalkan dulu ya. Kita misalkan Y-nya sama dengan 1 per X atau X-nya adalah 1 per Y. Kemudian untuk X mendekati tak hingga, maka Y-nya tentu akan mendekati 0. Nah, ini kita akan selesaikan, kita ubah dulu bentuknya. Ini saya bagi dulu ya. Nah, ini kita langsung ubah saja limit X mendekati tak hingga, kita ganti Y mendekati 0. Kemudian sin 3 per X tentu akan berubah jadi sin 3Y. Terus yang bawah 1 kurang cos 2 per X jadinya cos 2Y. Yang X kuadrat
Ingat, X adalah 1 per Y, berarti kalau X kuadrat jadinya 1 per Y kuadrat. Dikali sinus 1 per X, jadinya sinus Y. Nah, ini kalau kita jadikan kali, ini kan dibalik ya. Nanti jadinya Y kuadrat per 1. Berarti kita tulis ke atas saja. Sehingga kita peroleh limit Y mendekati 0. Ini kita tulis di sini ya. Depan Y kuadrat dikali sin 3Y. Nah, kemudian ini ada lagi bentuk cos 2Y. Kita ubah lagi menjadi 1 dikurang 1 kurang 2 sin kuadrat Y. Nah, balas kurung ya. Kemudian dikali sinus Y. Nah, ini juga bisa kita coret nih. Berarti sekarang kita punya bentuk yang berikutnya. Tersisa Y kuadrat dikali sinus 3Y dibagi, ini jadi positif ya. 2 sin kuadrat Y dikali sinus Y. Nah, berarti bentuk ini bisa kita ubah lagi. Limit. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi. Kita peroleh limit Y mendekati 0. Di sini Y kuadrat sin 3Y. Nah, penyebutnya di sini tinggal ini positif ya. 2 sin kuadrat Y dikali sinus Y. Nah, selanjutnya ini kita pisah-pisah nih. Yang duanya kita bawa ke depan saja. Berarti di sini sama dengan 1/2 limit Y mendekati 0. Ini kita pecah dulu nih, maaf. Nah, sini Y kuadrat dibagi dengan sin kuadrat Y. Nah, kemudian yang ini sin 3Y dibagi sinus Y. Nah, selanjutnya kalau kita buat yang praktis saja berarti ini 1/2. Terus ini berapa? Ini tentu 1 kuadrat kan? Nah, ini berapa nih? Sin 3Y per sin Y, tentu jawabannya adalah 3 sini. Berarti jawabannya adalah 3/2. Kemudian contoh yang ke-8. Ini adalah contoh terakhir dari pembahasan kita. Kita akan menyelesaikan nilai dari limit X mendekati tak hingga akar 6X cos 3 per akar X dikali sin 5 per akar X. Nah, ini kita akan misalkan seperti tadi. Kita akan misalkan Y-nya sama dengan 1 per akar X. Ya, karena di sini X-nya pakai akar, jadi kita misalkan saja 1 dibagi akar X. Atau akar X-nya adalah 1 per Y. Nah, kemudian sama halnya, kalau X-nya mendekati tak hingga, maka tentu Y-nya akan mendekati 0 ya. Nah, ini kita ubah bentuknya. Kita tulis di sini saja. Nah, ini langsung saja ya saya tulis. Berarti limit X mendekati hingga kita ganti Y mendekati 0. Kemudian akar 6X. Ingat, akar X itu 1 per Y. Nah, ini ya. Akar 6X itu kan bisa kita ubah jadi akar 6 dikali akar X. Berarti di sini akar 6X kita bisa ubah menjadi akar 6 dibagi Y. Ya kan? Karena akar X itu 1 per Y. Dikali kosinus 3 per akar X. 1 per akar X itu Y, berarti berubah jadi 3 Y di sini. Sedangkan sin 5 per akar X kita ubah jadi sinus 5Y. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita bisa mengumpulkan nih sin 5Y dengan Y. Ya, sehingga kita bisa gunakan rumus limit trigonometri yang sudah kita bahas sebelumnya. Sehingga kalau kita ubah, di sini bisa tulis limit Y mendekati 0 sinus 5Y dibagi Y dikali akar 6 kali cos 3Y. Nah, sekarang ini kita limitkan masing-masing. Sin 5Y dibagi Y dikali limit Y mendekati 0 akar 6 cos 3Y. Nah, ini tentu nilainya berapa nih? 5 ya. Nah, terus 0 masuk sini, berarti akar 6 dikali cos 3 kali 0, cos 0. Berarti 5 kali akar 6 dikali cos 0, 1. Berarti jawabannya 5 akar 6. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang limit diketahui fungsi trigonometri dan beberapa contoh yang sudah kita bahas. Semoga bisa dipahami ya.